Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di latihan soal P3K untuk operator layanan operasional di part ke-13. Langsung saja ke soal. Soal nomor 11. Seorang operator layanan operasional harus mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Langkah apa yang paling penting dilakukan? Menggunakan password yang kuat, membatasi akses pengguna, ini bisa, membuat backup data, juga bisa, menenkripsi data, menginstal perangkat lunak keamanan. Di sini tujuannya adalah mengamankan data yang sensitif yang tersimpan pada server. Yang paling sesuai itu adalah yang mengenkripsi. Jadi data-data tersebut itu dienkripsi supaya lebih aman. Kalau password nanti bisa di-forward. Yang membatasi akses pengguna kita nggak tahu ya, siapa yang nanti bisa mengakses. Membackup data kita tidak tahu. Menginstal ini kurang juga ya, tapi pembahasannya adalah ini. Jadi langkah yang paling penting dalam mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Dengan mengenkripsi data, informasi sensitif akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca jika diakses tanpa otorisasi ya. Jadi kalau hanya backup data ini bisa di copy kemudian diakses di perangkat lain ya. Jadi ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap ya diakses yang tidak sah atau ilegal. Next. Seorang operator layanan operasional menerima laporan bahwa aplikasi mengalami kesalahan saat melakukan login. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi ada laporan aplikasi itu bermasalah ketika ada yang mau login. Pertama, memeriksa database pengguna, menghapus cache aplikasi, memperbaiki perangkat lunak, mengatur ulang kata sandi, menjalankan download sistem. Nah, ini yang paling sesuai itu karena kita sebagai operator layanan operasional harus memeriksa dulu database penggunanya. Kenapa pengguna ini tidak bisa login, apakah password salah atau username salah ya, kalau kita sebagai operator layanan operasional. Nah, ini pembahasannya. Di memeriksa itu langkah yang sebenarnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah login tersebut ya. Bisa disebabkan oleh data pengguna yang tidak valid atau rusak di dalam database. Dengan memeriksa database, Anda dapat mengevaluasi apakah ada masalah dengan data pengguna yang menyebabkan kesalahan login, seperti misalnya akun yang tidak valid atau yang tidak lengkap dan seterusnya ya. Jadi sebagai operator itu bisa mempunyai database, kita bisa masuk ke database dari pengguna. Next, soal nomor 13. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses produksi yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh seorang operator layanan operasional adalah jadi ada penyimpangan ya, sehingga kualitas produk itu turun. Menghentikan seluruh produksi ini tidak bisa. Melaporkan segera ke manajer bisa, tapi ini bukan langkah yang pertama. Melakukan analisis penyebab penyimpangan ini bisa. Mengganti peralatan produksi yang rusak dan menjalankan prosedur standar darurat ini juga bukan ya. Jika ada penurunan kualitas maka harus analisis dulu kenapa bisa terjadi penurunan kualitas ya. Nah, di sini yang pertama melakukan analisis dulu ya. Dengan melakukan analisis ini dapat memahami apa yang menyebabkan penurunan kualitas produk dan mengidentifikasi langkah apa yang akan digunakan untuk memperbaiki penurunan kualitas tersebut. Kita harus analisis dulu. Nomor 14. Jika seorang operator layanan operasional menemukan bahwa salah satu mesin dalam proses produksi sering mengalami kerusakan, tindakan yang paling tepat untuk diambil adalah membiarkan mesin tetap operasi hingga rusak total. Jelas salah ya. Menyusun laporan kerusakan untuk evaluasi berlanjut. Ya. Mengganti mesin dengan yang baru.
ini kurang sesuai ya. Melakukan perbaikan sementara tanpa pelaporan ini juga kurang tepat ya, karena di sini sudah sering rusak ya. Menambah shift kerja untuk menghasilkan tenaga produksi ini juga kurang tepat. Ini akan menambah overload ya, over biaya. Yang betul adalah yang B. Kita harus menyusun dulu laporan kerusakan untuk dievaluasi karena ini sudah sering mengalami kerusakan. Nah, ini penyebabnya ya. Pembahasannya, jadi yang sesuai adalah kita nyusun dulu laporan karena ini sudah sering terjadi. Nomor terakhir 15. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa jumlah output harian tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah jika target itu tidak sesuai, ya, mengurangi jumlah pekerja, tidak ya, menghentikan produksi ini tidak ya, karena kalau dihentikan otomatis tidak tercapai. Mengubah SOP ini juga tidak, karena SOP-nya biasanya sudah dikaji demikian rupa ya. Menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian, menambah waktu kerja karyawan ini tidak. Yang sesuai adalah kita telusuri dulu apa yang menyebabkan kenapa output harian tidak sesuai target. Apakah dari faktor karyawannya, pekerjanya, atau dari faktor mesin, itu baru kita ambil tindakan setelah kita telusuri faktor penyebab. Nah, ini untuk pembahasannya ya. Jadi harus kita telusuri dulu, baru kita mengambil langkah berikutnya. Ini itu untuk latihan soal di part ke-14. Dan bagi yang mau gabung WA Group, bisa gabung ke link WA Group. Dan kalau yang mau soal tryout 1, tryout 2, silahkan bisa klik di link ini. Nanti akan ada di link pada deskripsi video. Demikian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.